Assalamualaikum, selamat sore. Halo teman-teman semua. Selamat datang nih di podcast Forkomkasi Podcast Jawa Timur. Dengan aku, Elsa Febrianti, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Gimana nih teman-teman weekendnya? Yang weekendnya pada gabut, boleh banget nih dengerin podcast kita. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama dengan narasumber yang pastinya keren banget loh, yaitu ada Kak Alfani. Beliau ini merupakan relawan kebencanaan sosial dan kemanusiaan loh, yang sekarang ini beliau bekerja di PMI Kabupaten Tulungagung menjadi relawan dan membina pramuka di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Tulungagung. Tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah dilewati beliau. Nah, teman-teman, tema kita pada sore hari ini adalah tentang selayang pandang relawan sosial dalam erupsi Gunung Semeru, ditinjau dari dampak sosial, ekonomi, dan psikologi. Karena beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 4 Desember 2021, sekitar jam 3 sore, waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara tiba-tiba. Dan erupsi ini merupakan suatu aktivitas gunung vulkanik yang mengeluarkan gas dan lava dari lubang vulkanik. Sebelum erupsi terjadi, biasanya beberapa wilayah yang berdekatan dengan lokasi gunung mengalami udara yang cukup panas. Dan menurut data yang terakhir dari Kompas, itu selain dampak korban jiwa, erupsi mengakibatkan sekitar 2.970 unit rumah terdampak. Oke. Untuk mengetahui dampak yang lebih lanjut seperti dampak sosial, ekonomi, dan psikologi, di hadapan saya sudah ada narasumber yang hebat, yakni ada Kak Alfani. Langsung saja saya sapa. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar teman-teman sekalian dan juga moderator kita? Gimana kabarnya Kak? Siap, alhamdulillah. Untuk kabar hari ini ya wis seperti ini. Cuaca agak siang dan panas. Ya semoga saja tetap dijaga kesehatan dan juga kewarasan kita. Karena kita relawan itu harus waras, kawan. Oke, baik Kak. Alhamdulillah sehat. Oh iya Kak, gimana aktivitas atau kesibukan Kak Alfani sendiri untuk sekarang ini ya selama masa pandemi ini? Oke, terima kasih. Untuk sementara waktu di kesibukan saya sendiri, saya sibuk di beberapa aktivis organisasi juga dan juga di pekerjaan yang tadinya sempat terkendala masalah daring, terus ini kan alhamdulillah sedikit-sedikit sudah ada yang luring. Nah, itu untuk kesibukan hari-hari menjadi lebih lebih padat kembali gitu di luar kesibukan yang lain-lain, organisasi dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Itu tadi kesibukan dari Kak Alfani masa pandemi ya, teman-teman. Kemudian, baik langsung saja aku mau tanya tentang Oke, tema siap. kita pada sore hari ini, yaitu GG. selayang pandang relawan sosial kebencanaan dalam erupsi Gunung Semeru ditinjau dari dampak sosial, ekonomi, dan psikologi. Untuk pertanyaan yang pertama nih, sudah lama Siap. Kakak menjadi seorang relawan? Oke, wah. Jadi ini terlebih dahulu pemirsa dan pendengar gitu ya. Saya akan sedikit mengutarakan beberapa hal mengenai relawan gitu ya. Ini saya panggilnya Kak Elsa gitu aja ya. Iya Kak, silakan monggo. Oke, gini jadi Kak Elsa, apa itu untuk masalah kerelawanan, saya kalau ditanya sejak kapan, itu lebih tepatnya itu di tahun 2014. Nah, itu saya sudah ada niatan tergabung ke dalam beberapa organisasi yang di situ bergerak di bidang sosial kebencanaan, termasuk penanggulangan bencana, antisipasi bencana, dan juga kegiatan sosial kemanusiaan lainnya seperti itu.
Jadi 2014 itu awal mula saya itu berniat di kerelawan gitu. Terus untuk terkait pesan untuk kerelawanan, nah ini kalau bisa relawan itu jangan terletak di apa ya, di beberapa event, di beberapa bencana saja. Jadi kita itu untuk jika ingin relawan, nah jadi moto saya itu mengutip dari Mas Mahir. Jadi Mas Mahir itu adalah pesepeda itu penjelajah Nusantara. Kalau kita itu sibuk dengan karyawan, lantas yang jadi relawan itu siapa? Nah, jadi relawan itu dedikasi ya, bukan bukan kok event satu hari menjadi relawan terus setelahnya relawannya selesai. Enggak. Jadi kerelawanan itu berkelanjutan. Nah, eh, continue. Nah, jadi enggak serta merta hari ini peduli, besok lupa, jangan seperti itu. Kak Elsa. Terus ada lagi Kak Elsa? Siap, Kak. Jadi dari tahun 2014 awal mula menjadi seorang relawan, begitu ya, Kak? Sudah cukup lama, sekitar 7 tahun, begitu ya, Kak? Ya kurang lebihnya itulah 7 Oke, tahun berlalu. Yeah. iya. Kemudian awal mulanya tuh bagaimana sih, Kak? Kok bisa menjadi seorang relawan sosial, relawan kebencanaan itu? Oke, jadi ini nanti saya sedikit cerita mengenai kegiatan saya kerelawanan. Jadi di tahun 2014 itu ada yang namanya pendidikan pelatihan itu, semacam jurnalis. Jadi di usia yang seperti itu saya itu ada sedikit jurnalis lah untuk topik yang sangat sangat wah di hati saya. Nah, itu saya mengangkat di event sosial kemasyarakatan kalau waktu itu. Tadi lebih tepatnya kurang lebih 2014 itu usia saya itu SLTA. Jadi ke sosial kemasyarakatan itu kan ada kebudayaan, ada politik, ada ekonomi, ya gitu. Ada terus lah. Lebih saya terus mengupgrade-nya menjadi kemanusiaan. Nah, awalnya itu, nah saya ikut di ekstrakurikuler yang namanya PMR, Palang Merah Remaja di Sekolah. Nah, kan ada tuh event kerelawanan tingkat provinsi. Nah, saya masuk di karantinanya dari pendidikan pusatnya waktu itu. Nah, terus saya dikenalkan. Nah, itu wes suka sampai sekarang itu. Terus lambat laun berkembang sampai sekarang ini. Ya banyak nanti kalau cerita apa saja kerelawanan terus penugasan di mana saja nanti kita saya enggak pelit untuk mengulasnya gitu. Itu Kak Elsa. Luar biasa sekali, Kak Alfani. Berarti pengalaman dan juga prestasinya sangat banyak ya, Kak? Iya, itu kita sejiwa muda haruslah begitulah. Iya. Untuk selanjutnya, menurut Kak Alfani nih, apa sih duka atau tantangan yang dihadapi menjadi seorang relawan atau uh, relawan sosial kebencanaan seperti itu? Oke, ini saya utarakan terlebih dahulu dari awal pertama kali gitu. Dulu waktu bencana di erupsi Gunung Kelut, ingat toh? Zaman waktu itu mungkin masih SLTP paling ya. Nah itu. Iya, Jadi ketika waktu itu saya enggak sungkan untuk menyebutkan organisasi yang saya ikuti. Waktu itu saya tergabung ke dalam GP Ansor. Nah, kepedulian terhadap erupsi Gunung Merapi itu yang mengajak saya waktu itu adalah masa pasca bencana, recovery. Jadi di sana itu saya memakai identitas, artinya memakai organisasi yang saya bawa ke sana itu adalah Barisan Ansor Serbaguna, Banser. Jadi di sana itu membenahi rumah-rumah, masjid, musola, gereja yang rusak akibat dampak dari erupsi Gunung Kelut. Nah, ini belum mengatakan keluh kesahnya loh ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua,
Terus lain dari yang lain itu yang dekat-dekat saja. Kalau kita ingat yang dahulu-dahulu mungkin nanti ke keinginan untuk mengingat itu agak sulit. Terus di banjir Pacitan. Nah, ini duka keluh kesah saya ceritakan dari sini. Jadi ketika kita sudah ada di lapangan, ya satu, jangan mengharapkan pujian dari masyarakat atau orang lain. Yang terpenting kita membawa sebuah nama instansi dan organisasi dan juga pribadi, yaitu tugas kita adalah menjaga nama baik kita secara individu, secara pribadi dan juga instansi. Amankan dulu untuk nama baik. Yang kedua, keamanan diri kita dalam melangkah dan menjejakkan posisi kita, keberadaan kita di lapangan. Aman apa enggak? Kita di lokasi itu, siapa yang kita ikuti. Nah, ini terus ada norma yang kita harus junjung tinggi. Ya ada toh yang desa itu semisal kita tidak boleh kencing sembarangan. Adalah itu ini saya ambil dari istilahnya itu desa itu dengan dengan kearifan lokalnya kita hargai sekalian. Karena apa? Nah, ini dukanya. Kita sudah menjadi relawan. Kita sudah ikhlas. Kita sudah ikhlas, sudah menjadi relawan. Nah, mereka, jadi ada beberapa yang menganggap kita itu tidak, ya kita dianggap sebagai instansi pegawai. Itulah. Jadi polemik kita itu dianggap sebagai pegawai lapangan yang notabene kita itu sudah dibayar. Nah, jangan sampai kita baper dengan hal demikian. Seseorang ingin bergabung dalam relawan terus baper mendapatkan beberapa pernyataan terus kita itu tidak memikir diri yang akan menerima konsekuensinya, baper sehingga kita terjadi cekcok lapangan secara pribadi, secara instansi organisasi, ya wis kita sudah selesai. Nah, itu pentingnya kesiapan sebelum terjun itu. Terus juga ini saya ceritakan lagi, lambat laun saya aktif di event dan kegiatan kemanusiaan. Saya selaku hari ini sebagai relawan PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, yang kebetulan juga hari ini teman-teman kabupaten kota lain-lain juga sedang TDB, jadi masa tanggap darurat bencana itu berada di Candi Puro sama yang satunya itu Pronojiwo. Nah, di sana itu teman-teman hari ini dua kecamatan terdampak erupsi Semeru sedang mendirikan dapur umum serta pengevakuasian. Nah, seperti itu. Waktu event saya mengatakan bencana itu ini untuk lebih sahabatnya. Ini dari sisi saya. Ini saya mengatakan adalah event, ada event banjir, event bencana apa, nah itu. Jadi momen dari saya sendiri itu saya katakan event. Seperti masa pandemi Corona tahun 2019 akhir tahun 2020 awal itu saya tergabung dalam kemarin itu juga itu dari Palang Merah Indonesia. Tadi desinfektan, terus pemakaman dan pemulasaraan jenazah. Nah, kalau mau membicarakan duka banyak sekali, jangan membicarakan dukanya. Jadi hari ini itu ceritakan yang indah-indah saja gitu. Kalau dukanya ya jelas duka, kita terjun ke lapangan itu sudah jelas duka seperti itu. Oke, itu Kak Elsa. Iya, terima kasih atas jawabannya Kak Alfani.
Berarti tim relawan ini diberikan jadwal khusus oleh pemimpin masing-masing untuk terbang ke lokasi bencana atau bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Nah, ya ini kalau saya pribadi kan lebih dari beberapa organisasi. Dan ini menyangkut pribadi kalau seperti ini. Yang jelas setiap kali kelompok, setiap kali organisasi itu mesti punya tersendiri. Kalau sudah menyangkut bencana, ya, kalau sudah menyangkut bencana, kita harus tahu manajemen bencana, manajemen tanggap darurat itu kita harus tahu, dan juga manajemen posko bencana itu kita juga harus tahu. Itu masa normal dan masa tanggap darurat. Sosok itu banyak orang itu ketika sudah ada event bencana ini, ya mohon maaf, ini tidak mengintimidasi atau semacam penilaian buruk terhadap mereka. Kepedulian itu baik, ya toh. Kepedulian itu baik, tapi kalau kepedulian itu kita tidak serta-merta tahu sinkron dengan lokasi lapangan, akan mengakibatkan buruk. Jadi lapangan butuhnya katakanlah si A, katakanlah misal lapangan butuhnya terpal gitu. Nah, yang datang itu pasir sama semen sama tukangnya. Nah, itu berguna tapi dalam jangka panjang seperti itu. Nah, gunanya asesmen lapangan ketika waktu bencana. Nah, itulah yang menjadikan tim itu ditugaskan. Jadi tidak ada penugasan khusus, yang jelas itu ada bagian-bagian personalia yang ditugaskan secara khusus, benar secara khusus seperti itu Kak Elsa. Ya, baik Kak Alfani. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian soal selanjutnya nih, menurut pandangan Kak Alfani nih, apa saja dampak yang sudah dialami oleh orang-orang di Kabupaten Lumajang yang sekiranya terkena dampak erupsi Gunung Semeru dilihat dari 3 dampak, dampak sosial, ekonomi, dan psikologi. Oke, terima kasih. Ini berarti semacam pandangan saya. Di sisi Ya, lain, betul. hari ini saya juga perjalanan. Ini Gunung Semeru terpantau. Ini saya pas di Pasuruan, ini perjalanan dari Probolinggo ke Tulungagung. Jadi pas ini di bawah kakinya Gunung Semeru ini. Terpantau cerah sini Kak Elsa. Oh, ya, ya. Ya, Kak. Ya, ini terpantau cerah. Terus kalau kalau Gunung Semeru hari ini cerah. Terus keadaannya kemarin itu sempat juga sedikit kepulan asap. Itu dapat dari laporan teman-teman posko. Nah, posko di sana itu. Nah, jadi bencana itu akan tergolongkan menjadi beberapa. Artinya ini kan kategori bencana alam. Jadi kalau dampak sosial kan juga ada toh, bencana sosial, nah seperti itu. Bencana alam ini kalau dampak sosialnya ya jelas setiap kali ada bencana, dampak sosial yang terjadi itu ya penduduk di sekitar ini, di sekitar kawasan terdampak itu akan mengalami kondisi yang namanya, ya ini, kondisi normal di situasi tidak normal. Nah, ini adalah istilah kondisi normal itu ya ada juga. Ini nanti hubungannya sama kondisi kondisi fisikis. Jadi semacam kita itu histeris, sangat histeris dengan keadaan. Itu normal, tapi situasinya yang nggak normal. Ya toh. Jadi bencana alam ketika itu sudah jebret tanggap darurat bencana, itulah yang namanya kondisi tidak normal. Jadi kalau ada anak kecil nangis, ada orang tua itu mohon maaf ada gangguan secara fisik dan mental, itu mereka jangan dalam asesmen kita dalam jangka waktu pendek dan juga waktu yang berkelanjut itu berada di masa-masa, ada masanya itu memang
seperti itu wajar dan normal. Misal kita sakit terus nangis, kita kehilangan sanak family, kita kehilangan harta benda, kita nangis, itu wajar dan normal. Nah, yang tidak normal itu situasinya. Jangan mengatakan orang yang histeris, kok sampai histeris, kok sampai nangis ya, jangan. Karena itu adalah normal dan wajar seperti itu. Kondisinya saja yang tidak wajar. Kalau kondisi wajar, kita adalah histeris, nah itu terkadang kita itu yang memang tidak wajar. Seperti itu Kak Elsa. Terus tadi jika ekonomi untuk hari ini, yang jelas semua lini sektor pendidikan, ekonomi, kegiatan adat setempat mesti total. Artinya total adalah mesti terkendala. Karena masa tanggap darurat itu biasanya yang mengeluarkan keputusan itu dari bupati setempat beberapa hari atau semacam surat keputusan atau semacam SK. Nah, itu tinggal nanti berapa lama. Seperti ini kalau idealnya kita tidak membicarakan ideal. Biasanya yang saya ketahui itu 5-7 hari, ada juga yang 3 hari. Nah, itu yang namanya adalah masa tanggap darurat. Setelah itu adalah pasca bencana, ya ada recovery, ada hal-hal yang lain seperti itu. Barangkali ada yang belum kejawab tadi, efek dari dampak apa, Kak Elsa? Sosial, ekonomi, psikologi. Kalau yang sosial tadi sudah menjadi Oke, satu sekarang saya resum sekalian ya untuk ekonomi dan psikisnya. Silakan Kak. Jadi yang namanya trauma healing ya, ini saya agak sedikit medok. Jadi saya mengatakannya healing seperti itu. Jadi trauma healing itu harus ada coping stressnya. Anak-anak ini, jadi kelompok rentan itu ada anak-anak, remaja, dan lansia atau manula. Nah, disitulah mereka akan berkelompok rentan. Artinya rentan itu bukannya rentan terhadap sesuatu, enggak. Tapi mereka dalam pola pikir, dalam pola dia itu berlangsung dalam masyarakat dan lain-lain, itu akan sangat berpengaruh beberapa tahun ke depan. Trauma sangat itu sulit untuk dihilangkan. Nah, itulah pentingnya coping stress, psikologi di lapangan diterjunkan, game outbound, hiburan, dan juga semacam outbound outdoor, terus ada ice breaking, game yang bersifat menghibur bagi anak-anak, bagi orang tua. Kita targetkan lah, itulah pentingnya relawan. Relawan harus mengerti manajemennya. Tidak serta-merta relawan turun ke bencana sebagai potensi, ya juga ada potensi besar karena bagiannya tadi personalia tidak menutup kemungkinan diletakkan di bagian tertentu, bagian evakuasi, bagian dapur umum atau bagian posko. Lah kalau ini bisa dibahas ya kita bahas dari masing-masing itu pun akan kalau membicarakan tentang kerelawanan, keahlian dan kompetensi dan lain-lain, kapasitas ya banyak. Sebetulnya mereka yang terjunkan di lapangan itu ya harus bisa tahu kondisi lapangan fisik serta mentalnya. Jangan lah ya relawan diterjunkan gitu di lapangan malah dia itu pulang yang stres gila. Kalau bahasa saya adalah gila. Yang jelas kondisinya aja sudah tidak normal kok ya. Seperti itu. Untuk tadi ekonominya ya itu tadi. Untuk ekonominya pasar, kegiatan kebiasaan seperti itu kalau saya seperti adat kebiasaan setempat, misal jual beli, nyegat nunggu bakul sayur dan lain-lain. Yang jelas ini adalah masa tanggap darurat. Yang jelas itu semua adalah sementara waktu, adalah berhenti. Sementara waktu itu tidak normal, tidak seperti kejadian normal. Jadi untuk ekonominya ya jelas berpengaruh sangat. Tidak ada bencana yang tidak berpengaruh terhadap psikologi, material, dan juga moral. Nah, itu semua mesti berefek gitu Kak Elisa.
Siap Kak Al. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman jasa dari seorang relawan yang harus kita ketahui. Kita harus banyak-banyak terima kasih nih teman-teman kepada relawan di seluruh Indonesia. Untuk minggu ini tanggal 12 Desember terpantau cerah ya Kak di Gunung Semeru. Siap ya, secara pengamatan dan secara pelaporan cerah ini. Iya, Seperti alhamdulillah. Kemudian ini Kak, pesan untuk teman-teman yang sekarang ini tergabung menjadi relawan sosial di Lumajang, khususnya untuk bencana erupsi Gunung Semeru ini apa Kak? Oke, saya akan ini bukan kok berpesan ya. Kita sama relawan itu saling mengingatkan saja gitu. Yang jelas adalah hargai masyarakat setempat. Gitu. Masyarakat setempat itu kita tuh datang sebagai tamu. Norma, ya toh, kebiasaan, terus yang menjadikan niat kita awal sampai terjun di lapangan, jangan sampai berubah niat. Jangan sampai menjadikan event pariwisata untuk tempat bencana. Ya toh, hari ini kan beredar itu di Instagram, di media sosial lainnya, untuk kejadian hari ini erupsi Semeru itu ada beberapa relawan yang justru ya toh, melibatkan dianya sebagai tamasya. Nah, jangan. Jadi kita datang, kita buatlah senyum. Kita membawa kabar, kita membawa kebahagiaan. Kita sebagai relawan itu dianggap sebagai kompeten pribadi yang berkapasitas lebih daripada yang lain. Jangan sampai mereka mengira, relawan bla bla bla, dia bla bla bla. Pribadi dan instansi kita akan ternilai buruk, jangan sampai. Dan tanamkan dedikasi kepedulian. Jangan sampai dedikasi hanya bertahan pada hari ini di kegiatan kerelawanan erupsi Gunung Semeru, kepedulian kemanusiaan secara mensosial selanjutnya hilang, jangan. Itu terus teman-teman yang di lapangan safety tetap upayakan. Safety-nya adalah nomor satu, yaitu keamanan, saling menjaga satu sama lain, hati-hati, dan semoga Tuhan tetap senantiasa selalu melindungi gitu Kak Elsa. Iya Kak Al, terima kasih sekali atas saran. Maksud saya saling mengingatkan sesama relawan, itu tadi, seperti itu. Saling mengingatkan. Ya, berarti namanya relawan itu tetap menanamkan kepedulian manapun kepada siapapun, seperti itu ya Kak. Jadi saya teringat ada 3 S, senyum, sapa, senyum, satunya sapa, lagi lupa. Salam juga bisa. Kita harus memberi salam. Nah, selamat sore, selamat ya. Ya gitu. Kita sebagai pelayan loh, ya harus bahasa Jawa niki harus blater kayak gitu. Harus blater. Itu. Ya harus ramah gitu kan. Harus ramah. Harus kita harus senyum di lapangan. Di medan bencana itu jangan dia masyarakat sudah terdampak terus kita malah merengut malah jangan. Itu. Iya Kak, betul sekali. Oke teman-teman, luar biasa sekali. Jadi itu ya pandangan dari Kak Alfani terkait selayang pandang relawan sosial kebencanaan dalam erupsi Gunung Semeru ditinjau dari dampak sosial, ekonomi, dan psikologi. Oke, terima kasih buat Kak Alfani atas jawabannya dan telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast Forkomkasi Jawa Timur pada sore hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.